Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Mufid dari kelas PC4. Hari ini saya akan melakukan praktikum di bab koligatif tentang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Pada percobaan kali ini saya akan menggunakan 3 macam larutan, yaitu larutan soda kue, larutan garam, dan air biasa. Untuk setiap volume air pada ketiga larutan ini adalah 200 ml dan kadar garam pada larutan garam yaitu adalah 5,85 gram, dan pada soda kue kadar soda kuenya yaitu 8,4 gram. Konsentrasi tiap larutan adalah 0,5 molar, dan tujuan diadakannya praktikum ini adalah untuk bisa membuktikan apakah air yang ditambahkan zat-zat terlarut tertentu akan mengalami penurunan titik beku atau kenaikan titik didih. Hal ini kita bisa melihat dari waktu bereaksinya larutan-larutan tersebut. Kita ambil contoh, misalnya air mendidih pada suhu 2 menit pada waktu 2 menit dan suhu 100 derajat Celcius. Nah, setelah kita tambahkan garam, air akan mendidih pada waktu 3 menit dan suhu di atas 100 derajat. Yang artinya larutan garam mengalami kenaikan titik didih dari yang awalnya 100 derajat menjadi 100 derajat lebih, dan waktunya juga bertambah dari yang awalnya 2 menit menjadi 3 menit. Yang tujuan lainnya adalah untuk kita bisa menghitung berapa kadar zat terlarut pada larutan tersebut dengan menggunakan rumus molaritas. Dan juga praktikum kali ini sebagai pengaplikasian penurunan titik beku dan kenaikan titik didih pada kehidupan sehari-hari, karena bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini sangat mudah sekali ditemukan dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang sekarang ini adalah percobaan penurunan titik beku. Yang pertama ini adalah air, yang keduanya adalah air dengan dicampur dengan baking soda atau soda kue, yang ketiga ini adalah air dicampur dengan garam. Ketiga ini airnya bervolume 200 ml, dan untuk ini baking soda menggunakan 8,4 gram baking soda dan garamnya yaitu sekitar 5,85 gram. Nah, setelah itu mari kita masukkan ke dalam freezer. Nah, kita akan mendiamkan ketiga larutan tersebut di dalam freezer selama 3 jam, karena pada selama waktu tersebut air sudah mulai mengalami pembekuan. Nah, setelah 3 jam didiamkan dalam freezer, larutan soda kue terlihat padat, namun saat dipencet masih rapuh dan masih bisa dipegang cairannya, masih terasa, bisa dilihat masih rapuh. Ya, artinya belum mencapai titik beku yang sempurna. Yang kedua itu adalah larutan garam. Hampir sama seperti larutan soda kue, tetapi dia lebih padat. Bisa dilihat setelah 3 jam di freezer dia lebih padat dibandingkan larutan soda kue. Berarti titik bekunya yang paling rendah adalah ini. Dan yang ketiga ada es dari hasil pembekuan air biasa. Terlihat walaupun di sini masih ada air di tengah-tengahnya, tetapi esnya lebih padat dibandingkan dua larutan yang lainnya, karena dia titik bekunya lebih tinggi daripada yang dua lainnya.
Jadi bisa disimpulkan titik beku yang paling rendah adalah hasil dari larutan soda kue, yang terendah kedua adalah garam, dan yang titik beku yang normal atau pada 0 derajat tetap air. Berarti artinya yang dua ini berada di bawah di minus 3 derajat sampai seterusnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil percobaan penurunan titik beku dari ketiga larutan menggunakan larutan soda kue, larutan garam, dan larutan air mineral biasa didapatkan bahwa air mineral biasa memiliki titik beku yang paling tinggi atau sekitar 0 derajat Celcius. Titik beku kedua di bawah 0 derajat Celcius, dan titik beku untuk larutan soda kue adalah titik beku yang paling rendah suhunya karena dia masih mengalami pencairan dan belum mengalami pembekuan yang sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.